人間おるか。Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang dukun perempuan asal Korea bernama Hwarim bersama dengan rekannya bernama Bong Il. Mereka berdua terbang ke Los Angeles, Amerika Serikat untuk mengecek sebuah keluarga kaya asal Korea yang tinggal di Amerika karena diduga mendapat gangguan mistis. Setelah sampai, mereka langsung mendatangi sebuah rumah sakit dan mengecek keadaan bayi keluarga tersebut yang baru saja dilahirkan, yang dimana kondisi si bayi terus saja menangis sejak ia dilahirkan. Hwarim meminta yang lainnya untuk keluar ruangan agar ia dan Bong Il bisa memeriksa si bayi. Setelah itu, Hwarim menyadari bahwa gangguan tersebut juga dialami oleh anggota keluarga lainnya, yaitu ayah si bayi dan juga kakeknya. 천존한 신중구령 있겠네요. 아버지하고. Setelah itu, mereka menemui ayah si bayi yang juga orang yang mengundang mereka datang ke Amerika, yaitu Pak Ji-yong. Baru saja sampai di rumah tersebut, Hwarim sudah merasakan bahwa di rumah tersebut dinaungi bayangan hitam jahat. Ji-yong memberitahu bahwa sebelumnya kakaknya telah meninggal bunuh diri di rumah sakit jiwa. Setelahnya, dirinya sering mengalami mimpi buruk hingga sekarang anaknya yang mendapat gangguan. Hwarim mengambil kesimpulan bahwa gangguan-gangguan yang dialami oleh Ji-yong dan keluarganya disebabkan oleh roh dari leluhurnya, yaitu kakeknya Ji-yong. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga mereka dari gangguan ini adalah dengan Ji-yong mengeluarkan banyak uang untuk merelokasi makam kakeknya. Ji-yong yang seorang miliarder tentu saja tidak keberatan dengan berapapun nominalnya agar anaknya bisa selamat. Tetapi untuk melakukan itu, Hwarim tidak bisa bekerja sendiri. Ia harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan temannya. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria tua bernama Kim Sang-deok, yang kita panggil saja Pak Kim, dan rekannya yang bernama Yong-gun. Diketahui Pak Kim ini adalah seorang ahli Feng Shui yang menggunakan pengetahuannya untuk mendapatkan uang, seperti mencari lokasi yang bagus untuk makam atau bangunan. Sementara Yong-gun adalah seorang pengurus jenazah yang telah lama bekerja sama dengan Pak Kim. Saat Pak Kim dan Yong-gun sedang makan malam, Hwarim bersama Dong Il datang menemui mereka. Di sini, Hwarim mengajak mereka berdua untuk ikut membantu memindahkan sebuah makam leluhur keluarga kaya raya yang akan membayar mahal untuk pekerjaan ini. 알더라고. 갓난애까지. 묘바람. Sementara itu, rencana Ji-yong untuk memindahkan kuburan kakeknya mendapat tentangan oleh ibunya. Ibunya yang skeptis soal mistis juga memberitahunya bahwa kerabat mereka dari Korea tidak akan setuju dengan rencananya itu. Tetapi Ji-yong tidak memperdulikannya. Ia sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan anaknya. Father's grave. So I make the decisions. Ji-yong terbang ke Korea. Ia bertemu pertama kalinya dengan Pak Kim untuk membicarakan soal makam tersebut. Sebelum melakukan kesepakatan pekerjaan tersebut, mereka berbicara empat mata. Pak Kim menanyakan beberapa pertanyaan tentang siapa nama kakeknya, apa pekerjaan, dan bagaimana reputasinya. Tetapi, anehnya Ji-yong meminta semua ini dirahasiakan dan peti mati kakeknya segera dikremasi. Dan dilakukan diam-diam tanpa melibatkan administrasi pemerintah. Pak Kim tidak langsung menerima pekerjaan ini. Ia akan memutuskannya setelah melihat dulu petak makam tersebut. Mereka semua pergi ke lokasi makam tersebut yang jaraknya cukup jauh dan berada di pegunungan yang terpencil. Pak Kim merasakan ada kejanggalan dengan makam tersebut dan mempertanyakan lokasinya yang sangat buruk menurut Feng Shui, serta nisan makam itu tanpa nama dan hanya ada deretan angka yang diyakini sebagai titik koordinat.
Jiong berdalih bahwa saat kakeknya meninggal, petak makam tersebut diberikan oleh seorang biksu terkenal pada masanya yang bernama Biksu Gisune. Serta alasan makam itu terlihat polos dan tanpa nama adalah dulunya untuk menghindari maraknya perampokan makam yang sering terjadi. Tetapi setelah melihat makam dan penjelasan dari Jiong, Pak Kim memutuskan untuk tidak mengambil pekerjaan tersebut. Sontak saja itu membuat yang lainnya kaget dan meminta penjelasan darinya. 기순애라는 스님이라고 들었습니다. 이번 일은 Pak Kim menjelaskan bahwa makam tersebut terkutuk dan nyawa mereka bisa terancam. Dipertegas dengan hadirnya rubah-rubah di sekitar makam yang menandai hal yang buruk. 잘못 건들면 어떻게 되는지. 빨리 다 줄 조상나 이 사람들아. Malamnya, Pak Kim, Hwarim, dan Jiong kembali membicarakan pekerjaan tersebut. Jiong memperlihatkan foto bayinya yang malang dan membujuk agar Pak Kim bersedia menolongnya. Hwarim bersikeras untuk menolong bayi tersebut. Karena rasa iba dan ancaman Hwarim yang akan mencari ahli Feng Shui yang lain, Pak Kim akhirnya terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Ritual pemindahan makam pun dilakukan. Untuk menghilangkan kesialan dari tanah tersebut, mereka mempekerjakan para penggali bersio babi dan mengorbankan 5 babi untuk ritual tersebut. Di sana tampak pula hadir bibinya Jiong. Hwarim memulai ritual dengan diiringi nyanyian lokal yang dibawakan oleh Gong Il. Penggalian makam tampak berjalan lancar hingga mereka menemukan peti mati dan menariknya ke atas. 한기가 엄청나. 이게 뭐야 이게? Mereka sempat takjub dengan peti mati tersebut dan yang pastinya mayat yang ada di dalamnya dulunya bukan orang biasa. Setelah itu, peti mati itu dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke tempat kremasi. Bersamaan dengan itu, salah satu penggali makam menemukan seekor ular aneh, lalu membunuhnya. Padahal, kalau dilihat-lihat, ular itu mempunyai kepala mirip manusia. Lalu langit itu tiba-tiba mendung, turun hujan dengan deras. Pak Kim memberitahu Jiong untuk menunda proses kremasi, karena hujan akan membuat arwahnya kesulitan untuk mencari alam baka. Dan Pak Kim pun akan menyimpan dulu peti mati tersebut di sebuah rumah sakit. Jiong pun mempercayakan semuanya pada Pak Kim. Karena masih penasaran dengan asal-usul makam yang telah ia gali, Pak Kim mampir ke sebuah kuil dan bertemu dengan seorang biksu tua. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, biksu tua itu menceritakan bahwa ia mengetahui sejarah dari makam yang telah Pak Kim dan yang lainnya gali tersebut, yang dulunya adalah seorang pejabat yang kaya raya. Tetapi pada masa itu juga ramai perampokan makam. Biksu tua itu juga memperlihatkan peralatan peninggalan para perampok yang tampak masih utuh tersimpan di gudang sekitar kuil tersebut. Sementara itu, Yonggen yang ditugasi untuk menjaga peti tersebut sedang keluar untuk makan, dan seorang petugas rumah sakit berusaha membuka peti tersebut sebelum aksinya itu ketahuan oleh Hwarim dan Gong Il. Petugas itu berhasil sedikit membuka peti tersebut hingga keluar sosok arwah kakeknya Jiong yang melewati Hwarim yang langsung membuatnya pingsan seketika. 존나 험한 게. Arwah itu mendatangi rumah Jiong dan meminta ayah Jiong untuk membukakan jendela. Dan saat arwah itu masuk, terlihat di kaca bayangan arwah tersebut malah sedang mukbang makanan di atas meja. Sebelum akhirnya ia membunuh ayah Jiong dengan mencabut jantungnya. Tidak hanya ayahnya, arwah itu juga menghabisi ibunya Jiong.
상주가 위험할 거. Mendapat laporan dari Huwarim bahwa peti itu terbuka dan arwah jahat di dalamnya itu akan mendatangi keturunannya untuk menuntut balas. Pak Kim segera menuju hotel tempat Jiong menginap, sementara Huwarim dibantu Bong Il dan Yonggeun akan melakukan ritual pemanggilan arwah tersebut. Ritual pemanggilan dilakukan dengan tubuh Bong Il yang menjadi medianya. Tak lama, arwah itu datang dan merasuki tubuh Bong Il. Arwah jahat ini marah ingin menuntut balas dan akan membawa seluruh keturunannya bersamanya. Lalu arwah itu pergi menghilang. 쉬어요. 내 새끼들. Sementara itu, Jiong yang mendapat panggilan telepon dari seseorang yang mengaku Pak Kim dan memberitahukan peti mati kakeknya terbuka dan ada sedikit masalah. Bersamaan dengan itu, di luar pintu seseorang yang mengaku Pak Kim berusaha membuka pintu. 김상덕입니다. 침착하게 행동하셔야 합니다. 일단 창가로 가서 창문을. Jiong yang merasa kebingungan mengikuti perintah suara di telepon untuk tidak membuka pintu dan malah membuka jendela, dan akhirnya membuat ia kerasukan arwah kakeknya. 너희의 일신을 Pak Kim yang ada di sana melihat tingkah aneh Jiong yang kerasukan dan arwah itu mengatakan rubah menggigit pinggang harimau secara berulang, yang entah apa maksudnya, sebelum akhirnya arwah itu membunuh Jiong dengan memutar lehernya hingga tewas. 여우가 범의 허리를 끊었다고. Arwah itu mendatangi bayinya Jiong di rumah sakit dan hendak menghabisinya. Pak Kim yang sadar bahwa bayi Jiong tersebut akan jadi target selanjutnya menyuruh Yonggeun untuk membawa peti itu agar segera dikremasi. Tapi sebelumnya ia harus mendapat izin dari anggota keluarga. Karena keluarga Jiong di Amerika tidak bisa dihubungi, Pak Kim meminta izin dari bibinya Jiong dan menjelaskan bahwa bayinya Jiong sedang dalam bahaya ancaman arwah leluhurnya. Bibi Jiong pun mengizinkan dan peti mati berisi mayat kakek Jiong pun langsung dikremasi. Bersamaan dengan itu, arwah itu pun menghilang dan si bayi akhirnya bisa selamat. 어머님, 빨리 서두르셔야 돼요. 알겠습니다. 화장. Beberapa hari berikutnya, Pak Kim menemui salah satu penggali makam yang menderita sakit aneh dan tidak bisa dijelaskan oleh medis. Penggali itu adalah penggali yang membunuh ular aneh di lubang galian makam. Ia bercerita sering dihantui ular tersebut dan meminta tolong Pak Kim untuk membantunya. 이상했어요, 그죠? 예. Lantas Pak Kim datang ke lokasi penggalian makam tersebut dan menggali kembali lubang itu, hingga ia dikejutkan dengan penemuan mayat ular berkepala mirip manusia tersebut. Tak hanya itu, ia kembali dikejutkan lagi dengan menemukan sebuah peti mati dengan posisi vertikal. Ia langsung menelepon Yonggeun dan lainnya meminta mereka untuk datang. 잡장이다. 세워져 있는 관 본 적 있어? Mereka terlihat penuh kebingungan dengan apa yang Pak Kim temukan, mulai dari posisi peti yang vertikal hingga kawat yang melilit kuat peti tersebut yang seolah melarang siapapun untuk membukanya. Entah apa dan siapa yang ada di dalam peti tersebut, yang pasti ukuran peti itu tampak tak biasa untuk ukuran manusia pada umumnya. 저게 사람감 맞아? 이거 건들지 마시죠. Pak Kim yang penasaran dengan peti tersebut ingin menariknya ke atas, walaupun Huwarim telah memperingatkan. Tapi Pak Kim yakin peti tersebut ada kaitannya dengan keluarga Pak Jiong. Dengan penuh usaha, mereka menarik peti tersebut dan mengangkutnya ke dalam mobil. Mereka membawa peti tersebut ke kuil untuk esoknya dikremasi. Pak Kim yang telah meminta izin pada biksu menyimpan peti tersebut di gudang.
Dan untuk berjaga-jaga, Huarim dan Bong-il menaburkan ketan dan darah kuda mengelilingi peti tersebut. Atas penemuan pemakaman ganda tersebut, Bibi Jiong dihubungi dan diminta penjelasan tentang kejadian ini. Tetapi Bibi Jiong tidak tahu-menahu tentang peti tersebut. Ia menjelaskan ayahnya dulu seorang pejabat pengkhianat yang menjual negaranya pada penjajah Jepang. Dan untuk petak makam ayahnya tersebut adalah pemberian dari seorang biksu bernama Gisune. Dan terungkaplah bahwa biksu Gisune itu yang ternyata biksu berdarah Jepang dengan nama asli Murayama Junji. Bibi Jiong menyerahkan kepada mereka untuk menyingkirkan peti tersebut dan berjanji akan membayarkan bayaran mereka sesuai kesepakatan dari Jiong. 사람이요? 이름이 무라야마 준지라고 해요. 해제 관부 뇌옥지액 질척 바로 태워버리시죠. Saat mereka beristirahat dan tertidur, Bong-il terbangun karena mimpi buruk diinjak-injak si biksu yang telah meninggal dan menjadi arwah. Merasa ada yang aneh, ia pun segera berkeliling kuil tersebut. Saat itu, ia mendengar kegaduhan di kandang babi di sekitar kuil. Saat memeriksa kandang babi itu, ia dibuat terkejut dengan apa yang ia lihat. Sosok tinggi besar sedang membantai babi dan seseorang. Dengan panik, ia berlari dan memberitahu Huarim yang tertidur di mobil dan mengajaknya memeriksa peti. Walau sosok arwah penjaga Huarim sempat melarangnya, tapi Huarim dan Bong-il memeriksa ruangan peti tersebut disimpan. Dan alangkah terkejutnya, mereka berdua mendapati peti itu telah rusak, dan apa yang ada di dalam peti itu melarikan diri dengan merusak atap. Bong-il berinisiatif membangunkan Pak Kim dan Yonggen. Di peti itu, Huarim menemukan sebuah topi samurai berukuran besar. Dan tak lama, Huarim dikejutkan sosok tinggi besar yang berada di luar. Sosok itu berbicara dengan bahasa Jepang dan melemparkan kepala seseorang yang telah ia habisi. ningenおるか。あゆと幕は遅ん。 Karena ketakutan, Huarim mencoba melarikan diri, tetapi sosok itu menghadang dan akan menghabisinya. Bong-il datang untuk menolong, tapi tak ada gunanya. Makhluk itu terlalu kuat, dengan memakai pakaian samurai dan ukuran tubuhnya yang mencapai lebih dari 2 meter. Makhluk itu menusuk perut Bong-il dan membuatnya tak berdaya. Makhluk itu mendekati Huarim dan hendak menyerangnya. Tetapi saat itu ia melihat sebuah stupa biksu di belakang Huarim. Makhluk itu pun berhenti, lalu merapalkan mantra-mantra berbahasa Jepang. Setelah itu berubah menjadi bola api yang melayang-layang di udara dan terbang menghilang entah kemana. Bong-il yang terluka parah dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan, dan untuk sementara ia tidak sadarkan diri. Huarim mengatakan pada Pak Kim bahwa makhluk itu bukan roh ataupun hantu, melainkan iblis, karena ia mempunyai bayangan serta jejak kaki. Untuk mengetahui siapa sebenarnya makhluk yang menyerang Bong-il, Huarim dibantu keluarganya melakukan ritual pemanggilan roh. Dan mereka mendapatkan informasi tentang sosok iblis samurai tersebut, yang dulunya adalah seorang jenderal yang telah membantai 10.000 orang. Sedangkan Pak Kim yang masih penasaran dengan kejadian semalam teringat dengan cerita biksu tentang para perampok makam. Ia pun kembali mendatangi kuil dan pergi ke gudang tempat peralatan perampok itu tersimpan. Di sana, ia mendapati sebuah buku yang terselip foto perampok tersebut. Pak Kim meyakini bahwa mereka bukanlah para perampok, tetapi para pejuang Korea yang mencari pasak besi. Ia berkeyakinan bahwa setelah penjajahan, para tentara Jepang dan dukunnya yaitu Biksu Gisune yang mengetahui setiap inci dataran Korea menanam pasak besi di makam kakeknya Jiong tersebut.
Pasak besi sendiri dipercaya bisa menyerap energi positif, dan banyak rumor yang mengatakan itu sebab semenanjung Korea terbagi dua. Karena merasa yakin bahwa di dalam lubang galian makam tersebut terdapat pasak besi, Pak Kim menggali dan mencari pasak besi tersebut. Alih-alih mendapatkan benda yang ia cari, ia malah terkejut menemukan makhluk itu bersemayam di lubang galian. Setelah itu Pak Kim menemui Yonggeun dan Hwarim. Ia menceritakan apa yang telah ia ketahui. Ia menyadari ucapan arwah kakeknya Jeong yang mengatakan rubah melukai pinggang harimau itu adalah semenanjung Korea yang diibaratkan sebagai harimau, dan rubah tersebut adalah biksu Gisune. Kim sangat yakin terdapat pasak besi yang berada di lubang galian tersebut dan kekeh ingin mencabutnya. Walau ada sedikit pertentangan dari Yonggeun yang menganggap itu sebuah bahaya. Tapi akhirnya mereka bertiga sepakat untuk mencari dan mencabut pasak besi tersebut. Hwarim percaya bahwa iblis itu menjadi penjaga pasak besi tersebut. Ia mengatakan mustahil untuk melawan makhluk iblis itu, dan ia mempunyai sebuah rencana untuk mengalihkan perhatiannya. Sedangkan Yonggeun dan Pak Kim akan mencari pasak besi tersebut. 손주놈이 밟고 살아가야 할 땅이라고. Hwarim menyadari iblis samurai itu tidak menyerang tulisan dan doa-doa Buddha, dan diketahui dari luka yang didapat Bong Il. Oleh karena itu, sebelum berangkat, mereka bertiga menuliskan doa-doa Buddha di tubuh dan wajah mereka. Setelah sampai di lokasi, mereka menebar ikan untuk memancing si iblis datang ke pohon, dan Hwarim akan mengalihkan perhatiannya. 30분만 잘 버텨. Sementara itu di rumah sakit, Bong Il yang terhubung dengan si iblis samurai itu dijaga oleh bibinya Hwarim, berjaga-jaga bila mana terjadi sesuatu. Tengah malam pun tiba, sosok iblis samurai itu bangkit dari lubang galian dan memakan ikan-ikan tersebut hingga menuju pohon besar. Melihat kesempatan itu, Pak Kim dan Yonggeun segera masuk ke dalam lubang, menggali mencari pasak bumi tersebut. Sementara itu, Hwarim mengalihkan perhatian si iblis tersebut dengan berkomunikasi seolah roh penunggu pohon yang menguasai gunung tersebut. Namun, usaha mereka berdua mencari pasak besi itu tidak berhasil. Mereka tidak menemukan apa-apa. Yonggeun menyerah dan kabur, sedangkan Pak Kim masih bersikeras terus mencari benda tersebut. Penyamaran Hwarim diketahui oleh si iblis. Menyadari itu, ia berlari melarikan diri dari kejaran si iblis. Dan untungnya, sosok Khodam nenek penjaga Hwarim muncul datang menolong. Hwarim yang berlari bertemu dengan Yonggeun. Mereka berdua berteriak berusaha meminta Pak Kim segera keluar dari lubang tersebut karena si iblis telah berubah menjadi bola api dan hendak kembali ke lubang. Tapi usaha mereka sia-sia, bola api itu telah lebih dulu masuk ke lubang. Pak Kim hanya bisa terdiam melihat si iblis berada di hadapannya. Iblis itu memberikan pilihan menjadi pelayannya atau ia akan mengambil jantungnya. Pak Kim diam tidak menjawab hingga si iblis itu melukai perutnya. Hwarim datang menolong dengan menyiramkan darah kuda ke tubuh iblis tersebut sehingga membuatnya mundur. Mereka berdua berusaha menyelamatkan Pak Kim, tetapi iblis itu tidak benar-benar tumbang. Ia kembali dan mencekik Hwarim dan Yonggeun. Dan saat itulah kilasan masa lalu muncul. Jadi si iblis dulunya adalah seorang jenderal Jepang yang dieksekusi. Dan Biksu Gisune menanamkan pasak besi berupa katana di dalam tubuhnya. Lalu menjahit kembali kepalanya hingga menguburkannya secara vertikal. Membuat si jenderal menjadi seorang iblis penjaga. Hingga terjawab sudah pasak besi yang mereka cari adalah si iblis tersebut. Pak Kim yang menyadari kelemahan si iblis adalah dengan elemen kayu dan air, lalu ia mengambil gagang kayu yang telah ia pakai dan melumurinya dengan darah. Ia menusuk kaki si iblis yang membuatnya kesakitan, sampai akhirnya ia kembali memukul si iblis hingga membuatnya benar-benar musnah.
Pak Kim yang terluka parah itu sekarat. Yonggeun dan Hwarim segera membawanya ke rumah sakit. 멋이다. Untungnya, ia berhasil selamat dan bisa menyaksikan putrinya menikah. Setelah kejadian tersebut, mereka kembali beraktivitas dengan kesibukan masing-masing, dan cerita pun tamat.